Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika PB bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Untuk itu, saya Dwi Valentina Manalu, NIM 240101-112, mahasiswa IAKN Tarutung, akan mempresentasikan prinsip hermeneutika PB tersebut. Prinsip umum hermeneutika PB yang pertama adalah menafsirkan kata, frasa, kalimat, ayat yang dengan memperhatikan konteks yang ada. Sehubungan dengan menafsirkan Alkitab, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan satu bagian perikop tertentu atau satu pasal tertentu, satu kitab dengan kitab yang lain, bahkan antara perjanjian baru dan perjanjian lama yang akan dibahas di materi pertama mengenai jenis-jenis konteks. Ada 4 jenis konteks yang akan dibahas. Yang pertama, konteks dekat. Konteks dekat artinya beberapa ayat sebelum dan sesudahnya. Contohnya, 1 Korintus 10 ayat 23. Tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya dan sesudahnya. Karena segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Segala sesuatu yang diperbolehkan. Perhatikan ayat dengan teliti. Apakah segala berarti bahwa tidak ada batasan kalau begitu dosa diperbolehkan? Artinya sebenarnya adalah segala sesuatu memang boleh kita perbuat, tetapi tidak semuanya mendatangkan faedah. Segala sesuatu memang boleh kita perbuat, tetapi semuanya bersifat membangun. Contoh yang kedua, Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jika ayat ini dilepaskan dari ayat sebelumnya dan sesudahnya, maka orang akan berpikir itu sebagai larangan atau menghakimi sama sekali. Padahal sebenarnya Yesus ingin kita menghakimi dengan kasih dan keadilan. Yang kedua, konteks jauh. Konteks jauh artinya beberapa perikop ke perikop, pasal dengan pasal, kitab dengan kitab, bahkan perjanjian baru dengan perjanjian lama, sebelum dan sesudah secara keseluruhan. Contohnya, Yesus sudah ada sebelum Abraham, tertulis dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai 59, mempunyai hubungan dengan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai 43. Konteks jauh pada Matius 3 ayat 1 sampai 2 Yohanes membahas Yohanes Pembaptis, dan Matius 3 ayat 13 sampai 17, di mana dalam perikop tersebut terdapat hubungan antara perikop yaitu Yohanes diangkat jadi seorang pembaptis dan Yohanes Pembaptis Yesus. Yang ketiga, konteks historis, yang artinya
mengenai latar belakang sejarah dan peristiwa yang terjadi pada sebuah teks atau peristiwa tertentu terjadi. Contohnya, peran Paulus dalam penyebaran Injil tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31 dan pasal tentang surat Paulus kepada jemaat di Korintus tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 31. Yang keempat, konteks budaya. Konteks budaya adalah kebiasaan budaya, adat istiadat. Contohnya yaitu Yesus dan anak muda kaya. Tertulis dalam Matius 19 ayat 16 sampai 30. Perikop ini mencerminkan konteks budaya tentang peran kekayaan dan status sosial dalam masyarakat Yahudi. Selanjutnya, prinsip umum hermeneutika PB yang kedua adalah salah satu prinsip fundamental dalam hermeneutika adalah bahwa Alkitab tidak boleh ditafsir dengan cara yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Ayat-ayat dalam Alkitab tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya, karena ayat yang satu dengan ayat yang lain adalah satu kesatuan. Karena sifat Alkitab satu-satunya adalah satu kesatuan. Ayat yang satu sering sekali diperjelas oleh ayat yang lain. Jadi, ayat yang kita sampaikan harus dicek terlebih dahulu dengan ayat yang lain agar tidak bertentangan. Contohnya, jangan membunuh vs bunuhlah semua orang Edom. Tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 3, merupakan salah satu 10 perintah Allah yang melarang membunuh, sedangkan 1 Samuel 27 ayat 9, Daud memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh semua orang Edom. Ayat ini maksudnya dari 10 perintah Allah. Allah melarang untuk membunuh, sedangkan ayat yang satu, perintah tersebut konteksnya harus membunuh untuk pertahanan diri, padahal Allah melarang membunuh di salah satu perintahnya. Tetapi Daud dan orang-orang tetap membunuh demi mempertahankan diri. Prinsip umum hermeneutika yang ketiga yaitu bagaimana perbedaan deskriptif dan didaktif dan mampu membedakan ayat Alkitab mana yang masuk ke dalam deskriptif dan didaktif. Deskriptif adalah bagian Alkitab yang menggambarkan peristiwa yang terjadi tanpa secara langsung memberikan perintah atau ajaran moral yang harus diikuti. Contohnya Lukas 2 ayat 7, di mana yang berbunyi, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat ini menggambarkan keadaan kelahiran Yesus di Bethlehem dalam kondisi yang sederhana. Ini mungkin berarti kita harus lahir di Bethlehem dalam konteks sederhana. Contoh yang kedua, Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat ini menggambarkan peristiwa kebangkitan Yesus ketika ia menunjukkan luka-lukanya kepada Thomas yang ragu. Ini bukan berarti kita harus mengalami kebangkitan dan menunjukkan luka-luka kita kepada Thomas. Selanjutnya, didaktif. Didaktif adalah bagian Alkitab yang mengandung ajaran
atau perintah yang harus diikuti oleh pembacanya. Contohnya, Matius 5 ayat 44. Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka kamu harus memiliki kasih dan pengampunan kepada musuhmu. Contoh yang kedua, Matius 7 ayat 1. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Maka kamu jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Yang keempat, prinsip umum hermeneutika yang keempat itu mengetahui siapa yang berbicara dalam teks Alkitab adalah hal penting karena tidak semua perkataan dalam Alkitab mewakili kebenaran ilahi. Ada yang merupakan catatan historis, ada yang berupa ajaran Tuhan, dan ada pula yang bertujuan menyesatkan. Tetapi bukan berarti Alkitab bukanlah firman Tuhan. Meski terkadang ada manusia, setan, maupun malaikat yang mengambil peran untuk berbicara, secara keseluruhan adalah firman Tuhan. Oknum yang berbicara yang pertama, Tuhan atau Yesus Kristus dan Allah Bapa. Contohnya dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Tuhan menyatakan dirinya sebagai awal dan akhir. Jika Tuhan yang berbicara, sudah pasti benar. Yang kedua, malaikat. Contohnya, Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Malaikat memberitakan kabar kelahiran Yesus kepada para gembala. Jika malaikat yang berbicara, itu sudah pasti benar. Yang ketiga, manusia. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pernyataan iman Paulus, jika manusia yang berbicara bisa benar dan bisa juga salah. Yang keempat, setan. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Iblis mencobai Yesus dengan kelaparan. Jika setan yang berbicara, bisa benar dan bisa juga salah. Demikian penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru, dan tentu ini bukanlah akhir karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsir Alkitab dengan baik dan benar. Sampai jumpa, terima kasih, Shalom.